perlukah kita merubah hal-hal yang sudah misalnya gini, di tahun kerbau logam ini seandainya kita pengen usaha kita oke gitu kan, kita sudah punya tempat tinggal, kita sudah punya toko segala macam, perlu misalnya tambah jendela baru, pintunya harus dirubah atau biar oke, istilahnya ya ada perubahan gitu nggak sih? Kalau itu kan berarti istilahnya itu merubah dimensi usaha ya, seperti itu. Biasanya ada. Nah, kalau khususnya saudara kita orang Cina, itu memang prakteknya seperti itu. Contohnya saja, beli tanah jika tidak berbentuk gentong, tidak mau. Ngontrak rumah ataupun ngontrak usaha yang depannya itu ada pohonnya besar, namun jaraknya itu pendek, tidak mau. Walaupun ada jaraknya walaupun ada pohonnya besar, akan tetapi jaraknya lumayan. Nah, tolak ukurnya di situ. Itu justru akan membangkitkan usaha, itu justru akan mendatangkan kerezekian yang mengalir terus-menerus secara deras. Seperti itu hitungannya. Maka dari itu, para tokoh-tokoh spiritual Cina biasanya jikalau menghitung tempat itu pasti dihitung semua. Pasti membawa meteran ataupun istilahnya meteran yang sana ya. Nah, saya pernah punya teman sampai sekarang pun iya. Namun saat ini memang kita komunikasi jarang begitu. Beliau tua dari saya jelas, mempunyai hitungan-hitungan Cina yang memang orang Cina seperti itu. Jika menghitung, beliau itu mempunyai alat yang seperti buku begitu, namun plastik. Jadi di tengahnya itu ada oloran, cret gitu, dipanjang. Nah, sisi muter, cret gitu. Kalau jenengan itu tahu nggak film-film vampir seperti itu? Nah, seperti itu. Alatnya seperti itu. Oh, bisa ya itu? Bisa mendeteksi ya? Iya, gitu. Jadi diukur, seret, dihitung, gitu. Nah, nanti di sini ketemunya berapa? Oh, ini nanti rezekinya sampai sini. Oh, ini sampai ini. Oh, ini. Jadi ada hitungannya di situ. Gitu. Itu ada. Kalau dijual ada mungkin ya. Namun saya tidak mungkin menggunakan seperti itu. Begitu. Itu ada. Terus pohon jika contohnya ini rumah ya. Ini ada pohon. Nah, kalau pohonnya dekat ini, nah itu tidak baik, akan menutup kerezekian. Namun kalau pohonnya itu jauh, bahkan sampai pagar dan sini ada latarnya atau halamannya ya, seperti itu, justru akan mendatangkan banyak rezeki. Karena apa? Sifatnya menampung. Begitu. Makanya orang-orang, mohon maaf saudara-saudara sana yang Cina pasti mencari rumah yang sifatnya gentong. Gentong itu bukan berarti kecil dalamnya, besar luarnya. Justru kebalikan. Gentong itu kecil depannya, besar dalamnya. Gitu. Ya, karena apa? Kalau gentong itu dibalik, seperti halnya gentong beras ya, pada waktu zaman kuno dahulu, pasti kan kecil, ya toh? Nah, dia akan menampung mudah rezeki yang akan didapat. Jadi tidak cepat habis, istilahnya berkah, begitu loh. Nah, sekarang kan ini ya, kalau kita beli tanah, kotak-kotak semua sih soalnya. Kalau seumpamanya di perumahan ataupun di kaplingan itu udah dibuat kotak semuanya. Nggak ada yang model seperti itu kan? Iya, kalau model gentong banget tidak ada. Itu pasti letter L, depan kecilnya, belakangnya besar, tapi letternya L seperti itu. Iya. Kalau tidak itu seumpamanya di perumahan katakan biasanya kalaupun gentongnya kerucut seperti itu, ya itu sedikit-sedikit samalah. Begitu. Tidak harus membentuknya gentong banget ya, tidak. Begitu. Nah, ini yang terakhir nih, Master. Apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan di tahun kerbau logam ini? Ya, yang perlu dilakukan mewaspadai sifat-sifat yang sekiranya mengambisi. Jadi kalau mempunyai usaha, jangan terlalu mengambisi dalam melakukan memutuskan suatu kebijakan langsung. Jadi harus hati-hati, diteliti dulu, dicerna dulu, baru dilakukan.
Itu yang perlu diwaspadai. Namun kalau yang harus dilakukan, yang memang seumpamanya mempunyai usaha yang sudah kiranya mapan dan baik, ya udah dijalankan. Seperti itu. Gitu ya. Ya. Nah, itu tadi sahabat Tradaya ya. Kalau Anda ingin konsultasi, nah silakan saja ya. Komentar di komentarnya Tradaya, nanti akan saya hubungkan dengan Master Kilman. Nah, itu dia. Jangan lupa share video-video dari Tradaya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di-subscribe channelnya Tradaya. Terima kasih. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker dan jaga jarak. Karena tetap saja yang namanya penyakit ataupun virus itu kita tidak tahu. Wallahu a'lam ya. Entah itu virus nyata ataupun itu virus palsu, ya toh? Tapi tetap saja mengikuti tata tertib atau protokol yang sudah dianjurkan pemerintah. Seperti itu saja ya Pak ya. Iya, siap. Terima kasih untuk semuanya dan sampai ketemu di video-video selanjutnya dan tetap di Tradaya TV. Salam Tradaya.